Welcome to our channel. Bermula dari kasus penganiayaan hingga kebiasaan flexing, kini harta kekayaan para pejabat yang dinilai tidak wajar mendadak terbongkar. Seperti efek domino, Inspektoral Jenderal Kementerian Keuangan atau Ijen Kemenkeu mengungkapkan terdapat 69 pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaannya secara jelas. Hal tersebut disampaikan melalui konferensi pers awal Maret sebagai buntut dari kasus Rafael Alun. Sementara kasus Rafael Alun dan Mario Dandi masih berjalan, warganet pun masih peka dan mengkritisi gaya pamer harta yang dilakukan sejumlah pejabat beserta keluarganya. Sebagaimana yang terjadi pada nama-nama berikut ini, dinilai tak wajar, terutama jika dicocokkan dari segi pendapatan. Keluarga Rafael Alun Trisambodo. Misi warganet menguliti Mario sekeluarga nampaknya belum habis. Terbukti dengan jejak digitalnya yang terus bermunculan di media sosial. Ia dan ibunya terendus craft flexing alias pamer dari kendaraan hingga aksesoris mahal. Sehingga dari sinilah semuanya terbongkar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membekukan puluhan rekening Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya dengan nilai transaksi lebih dari 500 miliar rupiah pada periode 2019 hingga 2023. Rafael Alun benar-benar manusia setengah triliun. Untuk kalian ketahui, angka 500 miliar rupiah itu merupakan nilai mutasi rekening selama 3 tahun terakhir, bukan nilai dananya. Pasca viralnya kasus penganiayaan Mario Dandi serta pemecatan sang ayah, kehidupan Ernie Meike Torondek selaku istri Rafael Alun Trisambodo pun mulai diulik publik. Hingga belakangan diketahui, sosok yang satu ini sama saja, yakni hobi memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Ernie Meike mempunyai segudang tas mewah yang berasal dari merek terkenal seperti Chanel, Dior, dan Hermes. Tahu dari mana? Jelas, media sosialnya menampilkannya dengan sangat baik. Pertama, mari kita melihat penampakan Hermes Birkin 25 Solier atau Epson Leather with Gold Hardware yang terpampang nyata dalam unggahan potretnya bersama sang putri. Harganya 38,500 US dollar atau 596,8 juta jika dirupiahkan. Kemudian ada Hermes Kelly 25 Solier Blue Frida Epson Leather with Gold Hardware, di mana keberadaan tas berwarna merah yang terlihat menemaninya ketika makan itu cukup menghibur jiwa mendang-mending kalian sebab harganya mencapai 28,500 US dollar atau 441,8 juta. Lalu bagaimana dengan tas berwarna hitam satu ini? Masih berasal dari brand Hermes, Lindy 26 Back in Ultra Supple Nilidacus Crocodile Leather Shoulder Strap and Head Strap with Gold Plate Hardware itu ternyata dibanderol dengan harga 33,100 US dollar atau sekitar 513 juta rupiah. Sebelum ibunya ikutan viral, sejak awal Mario yang paling banyak disorot dan diulik kehidupan pribadinya. Ia kerap memamerkan sederet kendaraan mewah yang dijadikan konten dalam akun TikTok miliknya. Meski sudah ia hapus, jejak digital nyatanya sulit dihilangkan. Dalam unggahan yang dimaksud, Dandi terlihat banyak membagikan video saat ia mengendarai moge, merek Harley dan mobil Jeep Rubicon. Mobil Jeep Rubicon warna hitam tersebut ditaksir dengan harga 1,75 miliar rupiah. Sementara untuk Harley Davidson dijual dengan harga bervariasi sesuai tipe dan serinya. Khusus serial Street Glide dibanderol dengan harga 1,16 miliar rupiah dan seri Triumph dihargai 275 juta rupiah hingga 445 juta rupiah. Jadi, dari mana Mario dan ibunya mendapat uang untuk flexing? Sebenarnya seberapa besar kekayaan seorang pejabat pajak eselon 3? Dalam LHKPN-nya, Rafael Alun Trisambodo memiliki harta sebesar 56,1 miliar rupiah. Dengan rincian, tanah dan bangunan sebesar 51,3 miliar rupiah, 11 aset tanah dan bangunan yang tersebar di 4 kawasan, alat transportasi, dan mesin senilai 425 juta rupiah, serta harta bergerak lainnya senilai 420 juta rupiah. Selain itu, ada surat berharga senilai 1,55 miliar rupiah, kas yang setara kas 1,34 miliar, hingga harta lainnya senilai 419 juta rupiah. Lantas, dengan total kekayaan tersebut, menurut pendapat kalian, apakah relevan dengan tas-tas milik istri dan kendaraan penunjang gaya hidup mewah sang anak?
kepada Andi Pramono. Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono sama sialnya dengan Rafael Alun, sebab keduanya sama-sama berurusan dengan tim penyidik, dimulai dari keteledoran sang anak. Meninjau adanya flexing yang dilakukan oleh anaknya, Andi harus diperiksa oleh Kementerian Keuangan terkait kepemilikan harta. Apalagi harta Andi Pramono ramai diperbincangkan setelah ia diketahui memiliki rumah mewah di kawasan Cibubur. Bersama dengan anaknya, sang istri juga ketahuan kerap memamerkan momen berkeliling dunia di media sosial. Seolah menjadi paket lengkap, Andi Pramono sendiri nyatanya terpantau menggunakan barang bermerek dengan harga fantastis. Di antaranya, jam tangan Rolex seharga 300 juta rupiah dan cincin batu safir. Atas dasar ini, harta kekayaan yang ia laporkan ke LHKPN senilai 13,7 miliar rupiah untuk periode 2022 dinilai memiliki kejanggalan. Nah, sebelum hitung-hitungan dengan penghasilan sang ayah, mari kita melihat aksi flexing oleh Atasha Yasmin. Belakangan foto yang paling banyak dibincangkan adalah ketika ia tampil dengan berbagai merek ternama yang dikenakannya dari ujung rambut sampai kaki. Pertama dari jepit rambut. Jika itu kamu, mungkin aksesoris seperti ini tak begitu penting. Tapi untuk sekelas Atasha, jepit rambut harusnya bermerek Versace seharga 2,5 juta rupiah. Kemudian, coba lihat bajunya. Tulisan Balenciaga jelas terlihat. Karena itu, apa masuk akal jika harganya cuma berkisar ratusan? Tentu tidak, sebab baju tersebut diketahui seharga 22 juta rupiah. Terakhir celananya diketahui bermerek IMGA yang harganya sekitar 1 juta rupiah. Di kesempatan berbeda, ia mengunggah foto yang terlihat membawa tas mini Louis Vuitton seharga 14,100 dolar Hong Kong atau setara dengan 28,2 juta rupiah. Bukan cuma pamer outfit harga selangit, Atasha ternyata sering menyambangi klub malam untuk berpesta dan foya-foya. Setidaknya, demikianlah video yang belakangan beredar. Nah, jika outfit, gaya hidup, hingga kebiasaan jalan-jalan ke luar negeri menjadi patokan, kira-kira seberapa kaya sang ayah? Sebagai seorang pejabat eselon, gaji pokok PNS setara Andi Pramono paling rendah adalah Rp3.044.300 dan tertinggi Rp5.901.200 per bulannya. Selanjutnya, sebagai kepala kantor bea cukai dengan asumsi Andi Pramono masuk dalam jabatan eselon 3 dengan kelas jabatan 19, maka ia berhak menerima tunjangan kinerja paling besar Rp13.670.000 per bulannya. Selain tunjangan kinerja, ia juga mendapat tunjangan lainnya berupa tunjangan istri sebesar 5% dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, uang kemendah Rp60.000 per hari, dan tunjangan makan Rp45.000 per hari. Sehingga apabila dihitung, gaji ditambah dengan tunjangan yang diterima Andi Pramono setiap bulan tidak lebih dari 30 juta rupiah. Teddy Minahasa Putra. Hidup sedang susah, namun dengan mudahnya polisi pangkat bintang 2 membeli 53 rumah, berfoto dengan Harley Davidson seharga lebih dari 1,5 miliar, serta punya deretan kendaraan mewah harga selangit di garasinya. Siapa lagi kalau bukan Irjen Teddy Minahasa Putra? Namanya bahkan akan muncul paling pertama jika kalian mencari siapa sosok di balik kata kunci polisi terkaya di Indonesia. Menurut LHKPN 2021, harta kekayaan Teddy mencapai 29,97 miliar rupiah. Rinciannya, tanah dan bangunan senilai lebih dari 25 miliar rupiah, kemudian alat transportasi dan mesin senilai 2,07 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 500 juta rupiah, surat berharga 62,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas 1,52 miliar rupiah. Teddy Minahasa tercatat tidak memiliki utang, tapi kekayaan sebanyak itu kira-kira didapatkan Teddy dari mana ya? Apakah dari bisnis lainnya? Ketika pejabat dan keluarganya berada di bawah ketatnya pengawasan publik, istri Teddy Minahasa malah blunder. Ia terlihat menenteng tas mewah keluaran dari Louis Vuitton saat menghadiri persidangan suami pada tanggal 6 Maret lalu. Setelah ditelusuri, Louis Vuitton seri Louis Chain GM tersebut seharga $2,280 atau sekitar 35 juta rupiah.
Meskipun tidak sampai ratusan juta, tetap saja publik tahu itu adalah luxury brand. Ia pun menjadi viral karenanya. Perempuan yang berparas cantik dan kerap tampil modis itu dulunya memang sering memamerkan aktivitasnya di Instagram @merti76. Namun Instagram itu tidak aktif lagi setelah Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka kasus narkoba. Nah, dari daftar nama-nama di atas tadi, yang mana nih yang paling menarik perhatian kalian?